orang, kata ketua DKM, Ustadz gimana ya biar anak muda rame. Itu sebelum 2015 ada tren hijrah. Gimana ya biar masjid rame, biar anak-anak muda senang ke masjid. Pak, mau masjidnya rame? Serius? Beri saya kesempatan 2 tahun, saya bilang. Biar saya yang memprogram. Karena selama ini kan yang memprogram DKM, bukan ulama. DKM itu dulunya mantan pejabat, mantan orang hebat, mantan pengusaha, bukan ustadz. Ya Allah. Bukan ustadz. Dia tidak mampu memprogram dakwah. Harusnya dia menjadi ansor dakwah, bukan programmer dakwah. Saya bilang baik-baik. Kebenaran waktu itu ketua DKM-nya arsitek. Orangnya baik banget, lembut. Pak, boleh nggak saya kasih kesempatan? Saya dikasih kesempatan 2 tahun, biar saya yang program. Oh boleh Ustaz. DKM memfasilitasi, mensupport, tidak intervensi di program saya. Siap Ustaz. Oke. Bismillah. Tahun 2014 akhir kita mulai bikin kurikulum, konsep segala macam. 2015 awal kita mulai bergerak. 2016 Ramadan membludak sholatnya sampai ke depan. Lalu tetangga komen, Ustadz kebanyakan. Kalau tadi kedikitan, kalau sekarang kebanyakan. Benar nih, nggak mau lebih banyak lagi. Itu cuma 1-2 orang. Yang lain gimana? Semangat Ustadz, jalan terus. Ya udah. Tahun 2017 saya bilang insya Allah kita nutup jalan. Jadi depan masjid itu ada jalan panjang sekitar 150 meter panjangnya. Insya Allah kita tutup untuk sholat qiyamul Ramadan 10 malam terakhir. Saya ngimamin. Apa yang terjadi? Benar, qadarullah, dimudahkan Allah. Saya cemburu dengan keadaan di Turki, di Alexandria, Mesir, kan ada tuh yang sholat sampai di jalan-jalan kan. Saya bilang kita bikin kayak gitu ntar di Bandung. Alhamdulillah 2017 tutup jalan dari ujung ke ujung. Sekitar 25.000 anak muda hadir untuk sholat qiyam Ramadan 10 malam terakhir. Yang bikin saya ini tahajud bin nikmah ya, semangat. Yang bikin saya happy apa? Yang sholat itu tatoan. Kalau yang sholatnya jidatnya hitam, saya nggak happy. Kenapa? Dia emang ahli ibadah. Dia nggak saya bikin program juga udah cari masjid sendiri kan, orang solih. Tapi ini adalah yang tatoan. Perempuannya nggak berhijab. Saya senang kalau yang datangnya nggak berhijab. Ada yang datang gini nanya ke saya, Ustadz, saya pengen ikut talim tapi saya belum berjilbab, boleh? Boleh taklimnya, bukan boleh nggak berjilbab. Tapi nggak perlu diperjelas. Saya bilang boleh. Dalam hati saya boleh taklim. Kan nggak harus berjilbab untuk taklim, supaya nanti setelah dia taklim berjilbab, kan gitu kan tujuannya. Oh bisa masuk aja. Pas dia mau datang ke masjid, kita udah siapin di masjid itu. Kami siapin mukena, siapin jilbab. Jadi yang cewek-cewek, ladies, bestie yang datang belum berjilbab, Mbak silakan pakai ini. Mau yang warna apa? Oh yang ini aja, yang pink. Ini aja yang warna-warni. Ini aja yang ungu. Saya galau warna yang mana ya? Ya bebas yang mana aja. Datang pakai. Pulangnya gimana? Bawa pulang. Benar, dibawa pulang. Enggak kita minta. Jangan Mbak, jilbabnya ketinggalan punya kami loh. Mana itar? Kita sedang menolong orang berhijrah. Jangan hitungan dong. Mbak itu jilbab punya masjid loh. Masjid sediakan untuk mereka. Memangnya pakai jilbab cuma di masjid? Di rumah pakai dong. Ya udah kasih. Biar dia pakai sampai ke rumah kan gitu kan. Jangan diminta lagi. Mukena. Terus mukena gimana? Mungkin dia selama ini nggak pernah punya mukena karena nggak sholat. Gara-gara dapat mukena dari masjid dia sholat di rumahnya. Udah kasih aja. Alhamdulillah akhirnya senang ke masjid. Ini masjid kok youth friendly banget ya, anak muda banget. Apa indikasi masjid yang anak muda, masjid youth friendly? 1, banyakin colokan listrik. Itu tanda-tanda masjid youth friendly, masjid anak muda, banyakin colokan listrik. Kenapa? Biar bisa ngecas. Ini walaupun canda tapi serius, benar. Akhirnya saya bilang ke Pak Ketua DKM karena beliau arsitek, Pak boleh nggak dibanyakin colokan listrik, setiap 1 meter 1 colokan listrik. Kenapa Ustaz? Bapak tahu nggak kenapa anak-anak muda betah di warung kopi, di kafe? Karena di sana ada colokan listrik. Oh benar Ustaz, akhirnya dibikin banyak colokan listrik. Anak muda pasti ngambil bagian-bagian yang sini nih. Bareng dong. Pas rebutan colokan listrik kita sediakan terminal. Akhirnya 1 colokan 5 HP.
Udah mulai ramai itu masjid karena masjidnya masjid youth friendly, masjid anak muda. Yang kedua, masjid youth friendly itu ada kafenya. Saya diprotes, Ustadz sesat. Kok di masjid ada kafe katanya? Saya nanya ke teman-teman yang memprotes, boleh nggak kalau di sebelah masjid ada kantin? Boleh kalau kantin. Kantin itu bahasa anak muda kafe. Beda istilah doang. Yang satu pakai istilah kantin, yang satu pakai istilah kafe. Sama tempat ngopi. Cuman bahasa yang lama kantin, bahasa baru kafe. Jangan selalu underestimate dengan lifestyle anak muda. Asal kafe jadi negatif, gaul negatif. Kata siapa gaul itu negatif? Ustadz gaul berarti ustadz setan, karena gaul itu nama setan. Hah? Gaul nama setan? Bentar, gaul itu sunnah Nabi. Emang ada hadisnya? Ada. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu darajatan minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul, coba kalimatnya. Mukmin yang bergaul dengan manusia, bukan dengan mukmin doang, manusia siapa aja. Mukmin yang bergaul dengan manusia lalu bersabar atas gangguan mereka, ketidaknyamanan dalam bergaul, itu lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Berarti mukmin gaul itu lebih keren selama gaulnya positif. Makanya saya bilang, jadilah anak muda gaul. Protes lagi. Benar nih ajarannya. Ngaji di mana dia? Artinya itu yang kita lakukan dalam program hijrah. Jadilah kita bikin bukan kafe tapi pakainya food truck. Food truck itu apa, Ustaz? Jenis hewan apa itu? Food truck adalah truk makanan. Truk makanan itu kayak semacam tenan, kayak gerobak. Oh, gerobak bahasa sederhananya. Gerobak kafe, gerobak kopi. Gimana caranya? Saya kolaborasi dengan beberapa kafe yang ada di sekitar masjid, karena masjid ini ada di tengah kota. Saya cari 7 kafe. Saya datangin mereka, saya ngobrol. Mau nggak branding? Saya punya jamaah yang kalau kajian itu ribuan. Seminggu kajian itu minimal 3 kali. Sering banget rame. Dan setiap malam yang datang ke masjid itu walaupun nggak ada kajian sekitar 500 sampai 1000 orang. Mau nggak branding, marketing? Oh mau. Gimana caranya? Ya udah, kalian buka food truck, buka tenan, buka gerobak kopi di depan masjid secara bergiliran. 1 malam 1 kafe. Kasih mereka seberapa yang kalian mau. Tapi kalau boleh kami menyarankan, berikan setiap malam itu 50 cup kopi gratis. 50 cup kopi gratis. Tahu nggak yang datang di situ siapa aja? Ada Muzammil yang punya follower sekian juta. Nanti ada lagi influencer siapa? Mereka kalau lagi makan di situ ngonten. Ketika mereka ngonten, nama brand kafe kamu dikenal orang. Kalian posting gratis, nggak perlu endorse, nggak perlu brand ambassador. Oh gitu ya? Iya. Saya pakai ilmu marketing. Mau 7 kafe. Akhirnya setiap malam ada food truck di depan masjid. Modelnya macam-macam, ada yang pakai VW kombi, ada yang benar-benar cuman gerobak kayak gerobak es krim aja tapi didandanin sampai indah. Pokoknya menarik aja di depan masjid. Setiap malam 50 cup gratis. Siapa yang bisa minum itu? Yang ngaji di masjid. Yang ikut program tahsin, yang ikut program taklim, sambil ngaji silakan ambil kopi gratis di depan. 50 doang ya. Lebih dari itu silakan bayar. Tapi yang terjadi bukan rugi, justru untung. Karena terhadap orang yang support dakwah, orang lain pada respect. Ya udah saya akan datang ke kafe itu kafe support dakwah. Jadi rame, akhirnya banyak yang daftar pengen ngasih kopi gratis depan masjid. Jadi dari 1 malam 1 kafe, akhirnya lebih dari 1 kafe. Masjid anak muda. Bikin apa lagi di depan? Bikin acara. Namanya Tauhid Fest. Ini belum ada Hijrah Fest. Belum ada Hijrah Fest. Kita pertama yang bikin istilah festival dalam dakwah. Tadinya kan dakwah itu tabligh akbar ya. Akhirnya jadi festival. Rame ternyata anak muda berbondong-bondong. Kenapa? Saya pengen ada juga gantinya Kick Fest. Kick Fest itu
festival clothing di Bandung yang terkenal banget. Jadi kalau udah Kick Fest itu anak-anak muda pada belanja clothing segala macam, dari mulai brand lokal sampai brand internasional. Itu Kick Fest. Kita bikin Tauhid Fest. Ngapain di situ? Selain belajar tentang tauhid, mereka juga bisa belajar tentang Islam secara lebih luas lagi. Masjidnya anak muda. Itu yang dilakukan Nabi, lebih daripada itu di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu bukan tempat sholat doang, pusat peradaban. Itu terjadi setelah hijrah. Kesimpulannya